Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Firman Nugraha dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Ilmu Pemerintahan NIM 6111811010. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya manusia, merupakan bagian penting dalam mewujudkan organisasi yang bergerak pada arah visi, misi, dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik menjadi rangkaian penentu efektivitas organisasi tersebut mencapai visi, misi, serta tujuan yang direncanakan. Kemajuan organisasi berhubungan dengan kebutuhan akan dukungan kapasitas sumber daya manusia, sehingga perlu proses yang perencanaan melalui rangkaian analisa yang berpatokan pada regulasi sebagai pedoman dan rujukan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Usaha peningkatan kualitas SDM ditempuh melalui upaya strategis antara berbagai pihak dan juga memfasilitasi pelatihan dan pendidikan yang memadai. Menurut Wuryandani tahun 2014. Selain itu, kinerja dan manajemen SDM aparatur perlu mendapat pembenahan secara komprehensif yang berbasis pada kompetensi menurut Ashari tahun 2010. Secara umum, upaya pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan melalui sejumlah tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi menurut Jainuri tahun 2015. Sejumlah tahapan tersebut dipengaruhi sebagai faktor dalam proses tata kelola sumber daya manusia. Adapun faktor yang mempengaruhi tata kelola SDM pemerintahan dapat dikategorikan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari misi dan tujuan organisasi, strategi pencapaian tujuan, dan jenis teknologi yang digunakan, sedangkan faktor eksternal yaitu kebijaksanaan pemerintah, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Handoko tahun 2005. Uraian faktor yang mempengaruhi tata kelola SDM pemerintahan dapat menjadi rujukan gagasan atau ide yang dapat dikembangkan dalam bentuk karya ilmiah, antara lain 1. Strategi pengelolaan SDM dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara. 2. Optimalisasi website atau portal dalam meningkatkan pelayanan publik. 3. Evaluasi kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara. 4. Budaya organisasi yang berkembang pada instansi pelayanan publik. 5. Penguasaan informasi teknologi ASN. Dalam masyarakat bergerak lebih cepat, sehingga yang tampak adalah keterlambatan birokrasi dalam melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi. Atas dasar kondisi tersebut, ditemukanlah fenomena-fenomena kondisi aparatur kita sebelumnya yang memerlukan perbaikan, diantaranya 1. Mismatch, di mana antara sosok PNS yang ada belum sesuai dengan tujuan kompetensi bidang tugasnya. Ketidaktepatan penempatan pegawai dalam jabatan karena mengutamakan orientasi persyaratan administratif pada pangkat dan DUK. Padahal pangkat tidak selalu sejalan dengan kompetensi. Yang kedua, underplayed, yaitu belum adanya target atau kontak kinerja yang harus dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, alokasi dan distribusi PNS yang tidak seimbang, merata mengenai kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial daerah. Yang keempat, masih rendahnya tingkat produktivitas PNS dan belum optimalnya pelayanan PNS terhadap masyarakat. Objektivitas sistem penilaian kerja masih dipertanyakan, termasuk belum ditetapkan job description secara rinci, pengukuran terhadap beban kerja, serta standar kompetensi jabatan. Yang kelima,
Lemahnya penyusunan pada pola karir yang berakibat sangat menyulitkan identifikasi kebutuhan diklat. Yang keenam, database PNS belum sesuai dengan harapan untuk manajemen kepegawaian, terutama dalam pembuatan perencanaan kebutuhan pegawai. Yang ketujuh, ditetapkan belum sistem reward dan punishment secara tegas dan jelas di kalangan PNS. Berbagai peraturan disiplin PNS belum dilaksanakan secara konsisten. Yang terakhir, masih rendahnya penghasilan dan kesejahteraan PNS. Sistem imbalan masih belum berfungsi sebagai reward system karena besaran gaji ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya pangkat secara merata. Padahal pangkat tidak selalu terkait dengan kompetensi, beban tugas, tanggung jawab, budaya kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara rekrutmen sumber daya manusia atau cara penggunaan sumber daya manusia di daerah saya. Proses rekrutmen SDM pemerintah di daerah Tasikmalaya sudah efektif karena sudah meliputi beberapa poin penting menurut Simamora tahun 2006 halaman 221. Yang pertama, penyusunan strategis. Untuk merekrut di dalam penyusunan strategi ini, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab di dalam menentukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan akan direkrut, di mana dan kapan. Yang kedua, penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan setelah lamaran-lamaran diterima haruslah disaring guna menyisihkan individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi pekerjaan. Di dalam proses ini memerlukan perhatian besar khususnya untuk membentuk diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat, sehingga di dalam proses ini dibutuhkan kecermatan dari pihak penyaring. Yang ketiga, pembuatan kumpulan pelamar, kelompok pelamar, atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Nah, jadi untuk proses pemanfaatan sumber daya manusia itu bisa dilakukan dengan cara-cara tersebut. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat. Mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.